Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Suci Mutiara. Nama saya Bella. Kami berdua akan menjelaskan tentang isim dhamir, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, masdar, dan mubtada khobar. Pengertian fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja. Macam-macam fi'il. Yang pertama, fi'il madi atau lampau. Fi'il madi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Ciri-ciri fi'il madi: tampak pada huruf asli kata kerjanya dan pada umumnya mengandung suara a. Misalnya, kataba telah menulis, qara'a telah membaca, karena dia berharakat fathah. Contoh fi'il madi: dohaltul masjida, saya sudah masuk masjid. Contoh penggunaan fi'il madi dalam kalimat: fanahal waladul baba, anak itu telah membuka pintu. 2. Fi'il mudhari atau sekarang. Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan arti dalam dirinya yang dikaitkan dengan waktu yang mengandung arti sekarang atau yang akan datang. Ciri-ciri kalimat fi'il mudhari adalah dimulai dengan huruf mudhoro'ah yang 4, yaitu a, na, ya, ta. Contoh fi'il mudhari: saya ketubuh, dia akan menulis. Contoh penggunaan fi'il mudhari dalam kalimat fattahul sobyal baba, artinya anak itu membuka pintu. 3. Fi'il amar. Fi'il amar atau kata kerja perintah adalah fi'il yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim, pembicara, sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhatab, lawan bicara, sebagai orang yang diperintah. Ciri-ciri fi'il amar: dapat menerima nun taukid beserta menunjukkan perintah. Contoh fi'il amar: uktub, artinya tulislah. Iftahi, bukalah. Contoh penggunaan fi'il amar dalam kalimat: iftah zolakol baba, artinya bukalah pintu itu. Mubtada khobar. Mubtada atau al-mubtada'u adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat subjek, dan khobar al-khobar adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada, predikat. Contoh, Muhammadun tobibun, artinya Muhammad adalah seorang dokter. Pembagian mubtada khobar. Mubtada dibagi menjadi 2 macam, yaitu mubtada isim zahir dan mubtada isim dhamir. Tetapi yang saya jelaskan di sini hanya mubtada isim dhamir dan khobar mufrad. 1. Mubtada isim dhamir. Jadi, mubtada diganti dengan kata ganti orang. Dhamir ada 12 macam-macam dhamir sebagai berikut: ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, hum, hunna. Contoh, ana akif, saya berdiri, nahnu nakif, kita berdiri. 2. Khobar mufrad. Ia adalah khobar yang terdiri dari satu kata. Contohnya, Muhammadun qa'imun, artinya Muhammad berdiri. Kata yang berwarna biru adalah sebagai khobar. Ia dinamakan khobar mufrad karena terdiri dari satu kata, meskipun bentuknya bisa saja berbentuk wutsana, ganda, atau jamak. Ketentuan mubtada khobar. Mubtada dan khobar merupakan isim-isim marfu. Contoh, al-waladu mujtahidu, artinya anak itu rajin. Mubtada dan khobar harus selalu sesuai dari sisi bilangannya. Contoh, al-muslimu hadirun, artinya seseorang muslim itu hadir. Mubtada dan khobar harus selalu sesuai dari sisi jenisnya. Contoh, al-muslimu solihun, artinya orang muslim itu soleh. Pengertian masdar adalah kata yang menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang tidak memiliki keterangan waktu, tempat, dan subjek. Oleh karena itu, masdar mempunyai peranan penting dalam struktur kalimat yang baik yang ada dalam Al-Quran ataupun teks lain. Fungsi masdar adalah sebagai pengganti kata kerja dalam sebuah struktur kalimat.
Apabila menjadi pengganti fiil atau kata kerja, biasanya ditambahkan dengan huruf ma untuk memberi makna waktu sekarang, huruf an untuk memberi makna waktu lampau maupun yang akan datang. Masdar terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah masdar asli. Masdar asli adalah masdar yang hakiki, tidak dimulai dengan mim zaidah, di akhirnya tidak ada ya musyaddadah yang setelahnya tak marbutah. Contohnya ilmun, adlun, julusun. Yang kedua adalah masdar takkid, yaitu masdar yang berfungsi sebagai taukid atau penguat perbuatan yang dilakukan. Contohnya adalah akramtul astaza ikram, yang artinya saya sangat menghormati ustadz itu. Adapun struktur masdar takkid ini sebagaimana adanya masdar asli, hanya saja masdar tersebut difungsikan sebagai takkid. Yang ketiga adalah masdar marrah, yaitu masdar yang berfungsi menjelaskan jumlah perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu disebut juga dengan masdar adat. Contohnya adalah tawaftuhu tatwifatan wahidatan, yang artinya saya mengitarinya 1 kali putaran. Yang keempat adalah masdar nau, disebut juga dengan masdar hay'ah, yaitu masdar yang berfungsi menjelaskan bentuk perbuatan dan sifatnya ketika terjadinya perbuatan tersebut. Contohnya adalah nazaratu ilaihi nizratal mahab, yang artinya saya melihatnya dengan pandangan cinta. Masdar yang mengandung makna hay'ah haruslah dengan karinah, seperti pada contoh di atas, makna kata al-mahab adalah karinahnya. Yang kelima adalah masdar mimi, yaitu masdar yang dibentuk dari fi'il yang dimulai dengan mim zaidah dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila fi'ilnya sulasi dari fi'il bina mitsal yang dihazafkan fa fi'ilnya pada fi'il mudhari. Seperti pada kata wa'ada, ya'idu, dan waqa'a, yaqa'u, maka masdar mimnya dengan wazan maf'ilun. Yang terakhir, yang keenam adalah masdar sina'i, yaitu masdar yang di akhirnya ditambah 2 hal. Pertama, ya'al musyaddadah. Kedua, setelahnya ditambah tak marbutah. Gunanya adalah untuk merubahnya dari makna aslinya menjadi sifat. Contohnya adalah kata insanun, artinya manusia, menjadi insania, artinya menjadi kemanusiaan.